Bab 951-955. Bab 951, Kekuatan Spasial. Setelah meninggalkan ngarai 10.000 ular, seluruh konvoi telah turun ke suasana gembira karena selamat dari bencana. Suasana khusyuk dari sebelumnya benar-benar menghilang. Semua orang sibuk membicarakan adegan yang telah terjadi sebelumnya. Kekuatan menakutkan yang ditampilkan ahli misterius itu mengejutkan mereka. Haha, cara melarikan diri dari ular bajingan siamang sebelumnya seperti ular bodoh yang dipukuli sampai pingsan. Itu benar-benar menyenangkan. Meskipun kami hampir habis, bisa melihat ular iblis siamang, dengan reputasinya yang ganas, berubah menjadi sedemikian menyedihkan membuatnya berharga. Petik 2. Ini karena kekuatan besar dari sesepuh itu. Dari apa yang dikatakan siamang, penatua itu seharusnya seorang alkemis. Menurut tebakanku, dia setidaknya harus menjadi alkemis tingkat 6. Jika tidak, sangat sulit baginya untuk mengandalkan kekuatan spiritualnya untuk menakut-nakuti siamang. Cek-cek, seorang alkemis tingkat 6. Saya ingat bahwa kepala alkemis di klan Han kami hanya seorang alkemis tingkat 5, bukan? Meskipun begitu, kepala klan masih sangat sopan saat bertemu dengannya. Itu benar, kita bisa dianggap beruntung kali ini. Sayangnya, kami tidak bisa melihat sesepuh itu. Seorang alkemis tingkat 6. Itu adalah eksistensi teratas bahkan di kota Tianbei. Berhentilah melamun. Seorang ahli secara alami memiliki kebanggaan seorang ahli. Kita seharusnya sudah bersujud dan berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan kita secara sepintas. Xiao Yan duduk di kereta dan tanpa sadar tertawa ketika mendengar diskusi panas di luar. Untung dia tidak menunjukkan dirinya lebih awal. Tirai kereta tiba-tiba dibuka sementara Xiao Yan diam-diam menghela nafas. Segera, Han Chong yang tersenyum melangkah masuk. Dia secara acak melemparkan kantong air ke yang pertama dan tersenyum ketika dia bertanya, "Kamu tidak terkejut, kan?" Xiao Yan menerima kantong air, minum seteguk air sebelum dia mengangguk sambil tersenyum. Dia dengan lembut menjawab, "Aku baik-baik saja. Kami beruntung kali ini bertemu dengan seorang tetua yang membantu kami. Kalau tidak, kemungkinan besar kita akan terbunuh di ngarai 10.000 ular." Han Chong duduk di kereta dan dengan gembira berkata, "Namun, penatua itu benar-benar baik. Biasanya, jarang ada orang yang mau repot dengan masalah orang lain kecuali mereka kenal." Xiao Yan menyeringai. Tampaknya Han Chong di depannya telah mengalami kejutan yang dalam di dalam ngarai. Sekarang, dia menghembuskan semuanya sekaligus. Selain itu, pujian tak henti-hentinya dia untuk penatua misterius itu, yang telah campur tangan, menyebabkan ekspresi Xiao Yan menjadi agak aneh saat dia mengangguk. Setelah berbicara dengan panjang lebar selama lebih dari 10 menit, Han Chong akhirnya berhenti dengan cara yang menunjukkan bahwa dia belum mengatakan cukup. Dia tersenyum pada Xiao Yan dan berkata, "Setelah melewati ngarai 10.000 ular, perjalanan yang tersisa akan lancar. Meskipun mungkin ada beberapa bandit dan orang terlantar di sepanjang jalan, mereka bukan ancaman bagi kita. Awalnya, kami tidak akan melewati ngarai 10.000 ular selama perjalanan ini. Namun, kami bertemu dengan badai pasir di padang pasir dan akhirnya menyimpang dari jalan kami. Jika kita kembali, itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, kita hanya bisa menguatkan diri dan mengambil rute ini. Kakak Han, berapa lama lagi yang dibutuhkan dari tempat ini ke kota Tianbei?" Xiao Yan tiba-tiba mengerti. Dia masih tidak yakin mengapa kelompok Han Sui tidak diterima oleh para ahli yang dikirim oleh klan Han meskipun mengetahui bahwa mereka harus melewati ngarai 10.000 ular di sepanjang jalan. Setelah mendengar ini, dia mengerti bahwa mereka telah mengubah rute. Dia menganggukkan kepalanya, ragu-ragu sejenak, dan akhirnya mengajukan pertanyaannya. Jika semuanya lancar, masih ada sekitar 6 hari lagi. Han Chong berpikir sejenak sebelum menjawab. 6 hari ya. Xiao Yan bergumam pelan saat mendengar ini. Hatinya segera menghela nafas lega. Luka-lukanya sebagian besar harus pulih dalam waktu 6 hari. Pasti akan ada cukup banyak ahli ketika mereka mencapai kota itu. Jika dia tidak memulihkan kekuatannya dengan cepat, kemungkinan dia akan menghadapi banyak masalah. Lagi pula, dimanapun seseorang berada, seseorang hanya akan memiliki hak untuk berbicara dan kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri hanya jika ia memiliki kekuatan. Xiao Yan berencana untuk mulai mengumpulkan informasi tentang Hall of Souls begitu dia mencapai kota Tianbei. Jika memungkinkan,
dia akan menuju ke Burning Flame Valley dan mendapatkan dua perubahan tersisa dari perubahan misterius tiga api langit. Begitu dia memiliki kedua perubahan ini, dia seharusnya bisa bersaing dengan Douzong Elite secara langsung bahkan jika dia tidak menggunakan api teratai Buddha yang marah. Konvoi mengikuti jalan utama dan menuju ke selatan, perlahan-lahan menuju kota Tianbei, yang agak jauh. Karena semua orang menyadari bahwa Xiao Yan terluka parah, jarang ada orang yang mengganggunya setelah Han Chong pergi. Ini memberinya waktu untuk memulihkan diri dengan tenang. Han Chong sama sekali tidak menyadari pikiran di dalam hati Xiao Yan. Oleh karena itu, setelah mengobrol sejenak, dia menginstruksikan Xiao Yan untuk memulihkan diri dengan baik sebelum dia turun dari kereta. Kemacetan kereta juga berlanjut selama beberapa waktu sebelum perlahan berhenti. Xiao Yan membuka matanya di dalam kereta, melirik ke langit, dan tahu bahwa konvoi akan mulai mendirikan kemah lagi. Bepergian di malam hari di gurun ini cukup berbahaya, dan itu akan sangat tidak efisien. Oleh karena itu, jarang ada orang yang melakukan perjalanan di malam hari. Setelah penyembuhan sore itu, rasa sakit yang hebat di dalam tubuh Xiao Yan sangat melemah. Dia bahkan bisa merasakan beberapa doqi mengalir di dalam nadinya. Meskipun itu sangat kecil jika dibandingkan dengan masa lalu, kecepatan pemulihan luka-lukanya membuatnya merasa cukup bahagia. Xiao Yan membuka tirai kereta dan berjalan turun setelah kereta berhenti. Dia tahu karakter Han Sui dan tidak ingin ditegur olehnya lagi. Begitu dia turun dari kereta, Xiao Yan meraih beberapa tiang tenda, dan berjalan ke tempat tenda yang telah dipilih kelompok Han Chong. Namun, dia akan mengendus aroma tenang samar yang ditransmisikan di depannya setiap kali dia mengambil beberapa langkah ke depan. Dia segera berhenti, mengangkat kepalanya, dan menatap Han Sui di depan. Setelah itu, dia tersenyum padanya dan mengangguk. Han Sui berdiri dengan cantik di atas beberapa pecahan batu. Matanya yang cantik menatap pemuda di depannya. Pakaian linennya yang kasar memberinya kebiasaan tambahan. Wajahnya dianggap cukup muda dan halus, tetapi tidak bisa dianggap tampan. Namun demikian, itu adalah wajah yang bisa terus ditonton orang. Dia sepertinya termasuk tipe pria yang tampak lebih menarik semakin lama dia menatapnya. Mata cantik Han Sui mengamati mata pihak lain hanya agar dia sedikit terkejut. Mata hitam pekat itu tidak mengungkapkan kegelisahan atau kepanikan yang ditunjukkan orang lain saat mengawasinya. Semua yang terlihat dalam diri mereka adalah sedikit senyum dan ketenangan. Mata itu seperti air dalam yang kesulitan membentuk riak sekecil apapun. Nona Han Sui, apakah ada sesuatu? Ketika mata cantik Han Sui menatap Xiao Yan, dia mulai tidak bisa menahan perhatiannya ini. Dia memimpin untuk membuka mulutnya dan bertanya sambil tertawa. Alis Han Sui sedikit bergetar. Ketika dia mendengar ini, dia segera mengulurkan tangannya perlahan dan meraih lengan Xiao Yan di tengah beberapa tatapan tertegun di sekitar mereka. Menyelidiki doqi dengan cepat ditransmisikan ke tubuh Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah sedikit pun saat dia merasakan doqi memasuki tubuhnya. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan doqi di dalam tubuhnya segera menyebar ke pembuluh darahnya. Doqi beredar satu putaran di sekitar tubuh Xiao Yan sebelum tak berdaya kembali. Itu menggunakan rute yang sama saat melakukan perjalanan kembali ke tubuh Han Sui. Baru kemudian dia melepaskan tangannya. Kekecewaan melintas di matanya. Tampaknya tebakan kecilnya yang konyol memang berasal entah dari mana. Saat ini, satu-satunya hal yang dia temukan di dalam tubuh Xiao Yan adalah luka dalam yang sangat serius. Bukan apa-apa. Han Sui menggelengkan kepalanya. Dia melirik tiang tenda yang dia bawa di pundaknya dan berkata, cedera internal di dalam tubuhmu cukup serius. Tidak perlu bagi Anda untuk bekerja. Biarkan orang lain melakukan hal-hal ini. Tidak perlu. Meskipun saya terluka, saya bukan orang yang tidak berguna. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak. Dia menggelengkan kepalanya sebelum melanjutkan membawa tiang tenda. Dia menghindari Han Sui dan berjalan menuju kelompok Han Chong. Han Sui tanpa sadar mengejek dirinya sendiri saat dia menoleh dan mengamati punggungnya yang agak kurus. Dia sebenarnya memiliki pemikiran yang tidak realistis seperti itu. Melihat penampilan Xiao Yan, usianya mungkin mirip dengannya. Bahkan jika dia adalah seorang jenius pelatihan, kemungkinan dia akan mengalami kesulitan mencapai titik menakutkan dari seorang elit Do Huang hanya dengan dua kata pada usia seperti itu. Sepertinya itu benar-benar hanya kasus keberuntungan. Malam gurun masih dingin dan sunyi. Sebuah cahaya perak samar menutupi tanah yang luas di mana orang tidak bisa melihat perbatasan bahkan ketika berdiri di tempat yang tinggi.
Bagian dalam kam itu sunyi. Hanya derak api yang sesekali terdengar. Ada cukup banyak penjaga yang berjalan mondar-mandir di luar kam, melindunginya. Xiao Yan duduk bersila di tenda yang agak sederhana di kam. Tubuhnya sekali lagi ditutupi dengan cairan obat yang dia gunakan selama pelatihan. Benang energi melonjak dari lingkungan Xiao Yan sebelum mengikuti napasnya saat mengalir ke tubuhnya. Douqi dalam tubuh Xiao Yan meningkat sedikit demi sedikit. Perasaan memiliki kekuatan secara bertahap kembali ke tubuh tak berdaya Xiao Yan. Pelatihan ini berlangsung lama. Hanya ketika seutas sinar matahari pagi mencapai langit gurun, Xiao Yan perlahan membuka matanya. Namun, ada kejutan yang sulit disembunyikan di dalam mata Xiao Yan yang terbuka. Xiao Yan perlahan melebarkan tangannya. Douqi hijau giok perlahan melonjak keluar saat tatapannya menatap tajam ke arah gugusan Douqi ini. Dia samar-samar bisa melihat energi berwarna perak samar, yang tampaknya. Kekuatan spasial. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Kejutan secara bertahap muncul di matanya. Kekuatan spasial adalah kekuatan misterius yang dibutuhkan seseorang untuk mencapai kelas Douzong agar hampir tidak bisa dikendalikan. Sebelum mencapai kelas itu, bahkan seorang ahli di puncak kelas Dou Huang tidak memiliki kualifikasi untuk mengendalikannya. Namun, benang energi berwarna perak yang muncul di dalam Douqi Xiao Yan adalah kekuatan tata ruang yang asli. Kekuatan spasial ini tampaknya telah tertinggal ketika kekuatan spasial di dalam terowongan ruang angkasa dihancurkan. Setelah itu, untuk beberapa alasan, itu tidak tersebar. Sebaliknya, itu bergabung dengan Douqi saya, itu benar-benar kasus berkah karena bencana. Xiao Yan merenung sejenak sebelum bergumam pelan. Namun, terlepas dari apa alasannya, aku yang sekarang tampaknya memiliki sedikit kemampuan untuk mengendalikan kekuatan spasial. Meskipun sangat lemah, aku benar-benar memilikinya. Sudut mulut Xiao Yan perlahan terangkat menjadi senyuman. Sebuah tangan terulur sebelum dia tiba-tiba mengepalkannya. Ketika dikepal, ruang di depannya benar-benar membentuk sedikit distorsi. Bab 952, Klan Hong. Itu seperti yang dikatakan Han Chong. Perjalanan setelah ngarai 10.000 ular sangat mulus. Selama beberapa hari tersisa, mereka bertemu dengan beberapa masalah kecil, tetapi itu tidak menyebabkan kecepatan konvoi berkurang. Kota Tianbei juga semakin dekat selama beberapa hari perjalanan ini. Setelah beberapa penyembuhan selama beberapa hari ini, kekuatan Xiao Yan telah pulih sekitar 70 hingga 80%. Luka-luka yang dideritanya di dalam tubuhnya juga dengan cepat pulih di bawah efek ganda Douqi dan pil obat. Melihat kemajuan ini, kemungkinan dia akan pulih lebih cepat dari yang dia duga. Tentu saja, terlepas dari pemulihan kekuatannya secara bertahap, Xiao Yan tidak mengungkapkannya. Dia menyukai orang-orang yang terus terang dalam konvoi ini, dan dia tidak ingin membuat mereka merasa hormat kepadanya karena kekuatannya yang terungkap. Dia tidak ingin mereka akhirnya menjadi jauh darinya setelah menambahkan sedikit sesuatu yang lain ke dalam persahabatan yang telah mereka buat selama beberapa hari ini. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, kemungkinan besar bahkan Han Sui di dalam konvoi akan kesulitan menemukannya jika dia memilih untuk menyembunyikan auranya. Selain itu, karena kekuatan tata ruang yang kecil di dalam tubuhnya, bahkan beberapa ahli di puncak kelas Dou Huang atau bahkan elit Dou Zong akan kesulitan mengidentifikasi kekuatan sejatinya jika dia ingin menyembunyikannya. Bahkan tidak perlu membahas tentang kemampuan Han Sui untuk melakukannya. Meskipun Xiao Yan berpikir bahwa dia telah menyembunyikannya dengan sempurna, dia menyadari bahwa sikap Han Sui terhadapnya selama beberapa hari perjalanan tampaknya berubah. Setelah dia menginstruksikan Han Chong, tidak ada yang meminta Xiao Yan untuk melakukan pekerjaan manual dalam konvoi. Xiao Yan tertawa getir di dalam hatinya menghadapi perlakuan khusus seperti itu. Apakah naluri seorang wanita benar-benar menakutkan? Dia memiliki keyakinan mutlak bahwa dia tidak mengekspos jejak apapun, tetapi Han Sui tampaknya samar-samar merasakan sesuatu. Kadang-kadang keraguan samar dan pemikiran mendalam akan muncul di matanya saat dia melihat Xiao Yan. Selain itu, Han Sui akan sering muncul di depan Xiao Yan ketika dia bebas dan secara acak mengobrol dengannya. Namun, isi obrolan itu diam-diam menanyakan identitas dan latar belakang Xiao Yan. Tentu saja, dengan pengalaman yang diperoleh Xiao Yan selama bertahun-tahun, dia secara alami tidak akan menyerahkan dirinya di depan seorang gadis seperti dia. Balasan yang serius dan tidak jelas menyebabkan Han Sui kembali dengan tangan kosong setiap kali. Setelah terus berusaha ke arah ini, dia merasa sangat marah tentang perasaan telah memukul setumpuk kapas.
Xiao Yan merasa tak berdaya di hatinya dalam menghadapi adegan ini. Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk meningkatkan jarak antara Han Sue dan dia untuk menghindari benar-benar menyebabkan wanita sensitif ini menemukan sesuatu. Han Sue sedang menyelidiki dan tidak yakin selama perjalanan. Ketika mereka mendirikan kemah pada hari kelima, seekor burung pembawa pesan dengan lambang klan Han terbang dari arah yang jauh dari kota Tianbei. Han Sue menerima pesan burung pembawa pesan dari tangan seorang penjaga dan perlahan membukanya. Matanya yang cantik bergerak sementara wajahnya yang cantik perlahan menjadi sedingin es. Sebuah kemarahan bahkan melintas di matanya. Kam, yang tertawa tak henti-hentinya, menjadi jauh lebih tenang setelah melihat perubahan ekspresi Han Sue. Semua orang berdiri. Tatapan mereka terfokus pada Han Sue di tengah. Xiao Jie, wanita muda, apa yang terjadi? Han Chong bertanya dengan suara yang dalam. Itu adalah surat yang dikirim dari dalam klan. Surat itu menyebutkan bahwa klan Hong berencana untuk menyerang klan Han segera dan mereka meminta saya untuk berhati-hati. Han Sue mengepalkan tangannya sedikit saat dia berbicara dengan suara sedingin es. Klan Hong. Sial, ini bajingan ini lagi. Gelombang kutukan terdengar dari sekitar ketika mereka mendengar kata-kata, klan Hong. Apa yang mereka rencanakan untuk dilakukan kali ini? Han Chong mengerutkan kening dan bertanya. Bulu mata Han Sue berkedip sedikit. Dia segera berbicara dengan suara samar, orang tua itu, yang tidak akan mati dari klan Hong, sedang berpikir untuk mendapatkan kakak perempuan dan saya untuk menikahi Hong Chen bersama. Namun, motif utamanya adalah untuk menelan klan Han kita dan menjadi penguasa sejati kota Tianbei. Ekspresi cukup banyak orang dalam konvoi menjadi gelap setelah mendengar ini. Jelas, kondisi yang dikeluarkan klan Hong menyebabkan mereka sangat marah. Sialan, apakah klan Hong ini benar-benar berpikir bahwa klan Han kita dapat dimanipulasi oleh orang lain sesuka hati? Mereka benar-benar berani membuat permintaan bajingan seperti itu. Han Chong berkata dengan marah. Wajah cantik Han Sue masih sedingin es di hadapan suara marah Han Chong. Kepalanya bergeser sedikit dan tiba-tiba berhenti pada pemuda yang duduk di sisi nyala api. Namun, dia tampaknya belum mendengar kata-kata dari sisi ini. Dia hanya menundukkan kepalanya dan bermain-main dengan tumpukan api. Melihat ini, alis Han Sue berkumpul. Dia mengalihkan pandangannya ke samping dan dengan dingin berkata, kami akan memasuki area kota Tianbei besok. Semua orang harus ekstra hati-hati. Dipahami. Semua orang berteriak dalam persatuan. Han Sue menganggukkan kepalanya. Dia mendengus pelan pada orang yang tidak dikenal dan berjalan ke tendanya sendiri. Orang-orang di kam akhirnya kembali ke sisi api setelah sosok cantik Han Sue menghilang. Wajah mereka berganti-ganti antara terang dan gelap di bawah cahaya api. Yang disebut klan Hong itu tampaknya menjadi ancaman yang lebih besar daripada ular iblis Siamang. Kakak Han, apakah klan Hong itu sangat kuat? Suasana hening berlanjut untuk waktu yang lama sebelum Xiao Yan, yang telah fokus menjaga api, berdiri, meregangkan pinggangnya yang malas, dan mengajukan pertanyaan. Jika kita benar-benar membicarakannya, klan Hong adalah klan terkuat di kota Tianbei. Bahkan klan Han kami sedikit lebih rendah darinya. Alasan paling penting adalah bahwa klan Hong memiliki sedikit hubungan dengan paviliun petir angin. Orang yang paling menonjol dari generasi ini, Hong Chen, adalah seseorang dari Wind Lightning Pavilion dan sangat dihormati di dalamnya. Han Chong menghela nafas sebelum berbicara dengan senyum pahit, klan Hong mengandalkan pohon besar ini untuk memperluas reputasi dan pengaruhnya dalam beberapa tahun yang singkat ini. Bagaimanapun, Paviliun Petir Angin dapat dianggap sebagai faksi tingkat atas di seluruh wilayah utara dataran tengah. Klan Han kami terlalu rendah jika dibandingkan dengan itu. Petik 2. Paviliun Petir Angin. Kejutan melintas di mata Xiao Yan ketika dia mendengar nama yang familiar ini lagi. Masalah dunia ini benar-benar dipenuhi dengan kebetulan. Jadi bagaimana jika itu adalah paviliun petir angin? Sial, jika klan Hong itu benar-benar berani bertindak, aku yang lama akan membunuh beberapa dari mereka sebelum aku mati bahkan jika aku tidak bisa mengalahkan mereka. Seorang penjaga yang agak muda di samping api berbicara dengan wajah penuh amarah. Han Chong tidak mengambil hati kata-kata marah dari orang-orang muda ini. Dia menepuk bahu Xiao Yan dan berkata, Saudara Xiao Yan, sepertinya klan Han akan menghadapi beberapa kerusuhan. Saya akan meminta Xiao Jie, nona muda, untuk memberi Anda sejumlah uang setelah mencapai kota Tianbei. Anda harus pergi sendiri dan menghindari terlibat.
Petik 2. Xiao Yan tersenyum, tapi tetap tidak berkomitmen. Baiklah, semua orang harus istirahat lebih awal. Tingkatkan jumlah penjaga malam ini. Semua orang lebih baik tetap membuka mata besok. Kita harus aman begitu kita kembali ke klan. Han Chong menghela nafas, berdiri, dan melambaikan tangannya. Setelah itu, dia berbalik dan pergi, meninggalkan semua orang untuk mengutuk api dengan hati yang marah. Xiao Yan menjentikkan jarinya dengan lembut saat dia menatap punggung yang agak lelah. Sebuah tongkat kayu di tangannya terbang ke dalam api. Setelah itu menjadi seperti panah yang melesat jauh di bawah tanah. Xiao Yan menepuk tangannya dan berdiri. Dia menyapa semua orang sebelum perlahan kembali ke tendanya. Setelah memasukinya, dia sekali lagi menghela nafas pelan dan bergumam pada dirinya sendiri. Sesuatu seperti bantuan benar-benar membebanimu. Matahari menggantung tinggi di langit di mana awan tidak ada selama ribuan kilometer. Banyak sinar cahaya membawa suhu tinggi saat mereka berulang kali tersebar ke bawah. Di bawah cuaca panas ini, bahkan pohon-pohon di sisi jalan mulai menekuk dengan cara yang sakit-sakitan. Sebuah konvoi berlari kencang di atas jalan yang luas, mengangkat debu yang membubung ke langit di sepanjang jalan. Semuanya, lebih fokus. Kami akan segera memasuki wilayah kota Tianbei. Teriakan keras tiba-tiba dipancarkan dari dalam konvoi. Hati semua orang menegang. Mereka mengangkat kepala dan melihat papan nama batu di ujung jalan. Semua tangan mereka tanpa sadar menyentuh senjata di punggung mereka. Tangan, yang mereka gunakan untuk memegang kendali, juga mengeluarkan sedikit keringat. Konvoi itu berlari kencang ke depan seperti banteng liar yang marah dan terbang di jalan dengan suara gemuruh. Dalam beberapa menit, mereka mendekati loh batu yang digunakan sebagai tanda jalan. Siu, siu, siu. Konvoi itu baru saja melewati lempengan batu itu ketika suara tajam angin kencang tiba-tiba bergema di tempat itu. Segera, jumlah anak panah yang tak terhitung banyaknya melesat keluar dari pepohonan di kedua sisi jalan, menutupi seluruh konvoi saat mereka melakukannya. Kedatangan anak panah yang tiba-tiba itu mengejutkan banyak orang. Namun, untungnya mereka sudah siap. Banyak daukis meletus dan memblokir semua panah. Sepertinya mereka sudah siap, tapi sayangnya. Tawa perlahan terpancar dari hutan. Segera sejumlah besar sosok hitam dengan cepat berkerumun dan benar-benar memblokir jalan yang menuju ke kota Tianbei. Dua lelaki tua di depan kelompok sosok hitam adalah orang-orang yang paling dikhawatirkan oleh Han Chong dan yang lainnya. Kedua orang itu mengenakan jubah merah pucat. Ada lencana berwarna merah serupa di area dada pakaian mereka. Orang-orang dari klan Hong. Kelompok Han Chong mengecilkan mata mereka saat mereka melihat lencana berwarna merah. Nona Hansue, silakan keluar. Kami dua orang tua datang karena kamu. Kedua lelaki tua itu mengabaikan Han Chong dan penjaga lainnya. Sebaliknya, mata mereka menatap kereta tempat Hansue berada saat mereka tertawa samar. Berderak, pintu kereta perlahan dibuka dan Hansue yang cantik dan berwajah dingin perlahan turun darinya. Tatapannya yang dingin menatap kedua lelaki tua ini saat dia dengan dingin tertawa. Tidak terduga bahwa kedua tetua Hong Mu dan Hong Lai datang hanya untuk menangkap seorang gadis kecil sepertiku. Saya benar-benar merasa terhormat. Meskipun dia berbicara, dengan cara ini, hati Hansue secara bertahap tenggelam. Kedua tetua klan Hong ini memiliki kekuatan di sekitar bintang 4 Do Huang. Mereka bahkan lebih kuat dari Siamang itu. Sekarang keduanya telah bertindak bersama, kemungkinan dia akan mengalami kesulitan untuk melarikan diri dari bencana hari ini. Tidak perlu mengatakan omong kosong ini. Aku yang dulu hanya mengikuti perintah. Anda harus pergi bersama kami. Hong Lai yang tanpa ekspresi melirik Hansue saat dia berbicara. Bermimpilah. Kilatan dingin melintas di mata Hansue. Dia mengencangkan tangannya dan pedang panjang melintas dan muncul di dalamnya. Bodoh yang keras kepala. Hong Lai menggelengkan kepalanya saat melihat Hansue melawan. Sebuah ketidaksabaran melintas di matanya. Dia melangkah maju dan muncul di depannya. Dengan lambaian tangannya, angin panas dan kuat yang membawa aura bertekanan menghalangi semua jalan mundur Hansue. Kepucatan muncul di wajah Hansue saat dia melihat Hong Lai, yang telah menggunakan semua kekuatannya sejak awal. Dia segera mengatupkan gigi peraknya dan melemparkan telapak tangan ke depan. Bang! Kedua telapak tangan melakukan kontak dan angin yang merembes keluar segera mengejutkan orang-orang di sekitarnya hingga mereka buru-buru mundur.
Tubuh indah Han Sue seperti layang-layang yang talinya putus saat dia buru-buru mengambil alih selusin langkah goyah ke belakang sebelum menstabilkan tubuhnya. Kamu dapat dianggap memiliki beberapa kemampuan untuk menerima satu telapak tangan dari aku yang lama. Tidak heran Anda telah menarik perhatian Tuan Muda. Tubuh Hong Lei tidak bergerak. Dia melirik Han Sue yang telah pindah kembali. Dia dengan acuh tak acuh berbicara. Segera, dia melangkah maju sekali lagi dan muncul di depan Han Sue. Angin di telapak tangannya bersiul saat dia terus menyerang. Ekspresi sedih yang tragis muncul di wajah Han Sue saat dia merasakan serangan Hong Lei yang lebih ganas. Dia pada dasarnya tidak memiliki banyak modal untuk melawan elit Do Huang. Angin telapak tangan tiba-tiba datang. Namun, tepat sebelum mendarat di tubuh Han Sue, kekuatan tak terlihat tiba-tiba muncul. Dengan keras, itu dengan mudah menyelesaikan angin telapak tangan Hong Lei. Kekuatan yang tersisa juga mengguncangnya sampai dia mundur beberapa langkah. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba menyebabkan semua orang merasa terpana. Han Sue tiba-tiba menoleh setelah terkejut. Matanya yang cantik terkunci ke kereta tempat Xiao Yan berada. Menggertak seseorang yang lebih muda hanya karena kamu sudah tua, namun kamu sebenarnya bertindak sangat benar. Anda telah benar-benar berlatih sampai Anda memiliki kulit tebal pada usia Anda. Petik 2. Suara tak berdaya juga perlahan terdengar sementara semua orang terpana. Namun, kali ini, suaranya jelas dan kuat. Itu bukan lagi nada tua dari terakhir kali. Bab 953, Intervensi. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba tak terduga menyebabkan situasi segera berubah sedikit. Mata Hong Mu dan Hong Lei dengan hati-hati menyapu mereka. Mereka segera berbicara dengan suara yang dalam, "Teman, ini adalah masalah antara klan Hong dan klan Han. Tolong beri klan Hong kami wajah ini." Petik 2. Kelompok Han Chong juga buru-buru melihat ke segala arah sementara tatapan kelompok Hong Lei menyapu sekeliling. Pada saat ini, mereka merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Jika mereka bertemu dengan seorang pembantu saat pertama kali terjadi sesuatu, mereka dapat menghubungkannya dengan keberuntungan mereka. Namun, mereka benar-benar dapat bertemu dengan seorang pembantu pada saat yang kritis untuk kedua kalinya. Ini, sedikit tidak logis. Han Sue bertindak berbeda dari kejutan kelompok Han Chong. Matanya yang cantik menatap kereta itu. Menjadi perempuan, dia sangat teliti dalam beberapa hal kecil. Dia yakin bahwa suara dari sebelumnya sangat mirip dengan suara Xiao Yan. Berderit. Sementara orang-orang dari kedua belah pihak bergumam di dalam hati mereka, suara derit lembut perlahan terdengar. Tatapan semua orang secara acak melihat ke atas, hanya untuk melihat seorang pria muda berpakaian linen perlahan turun dari kereta. Xiao Yan. Kelompok Han Chong tercengang ketika mereka melihat Xiao Yan mengungkapkan dirinya. Mereka segera sampai pada pemahaman yang tiba-tiba. Kejutan dan ketidakpercayaan dengan cepat melonjak ke mata mereka. Xiao Yan merentangkan tangannya ke semua orang sebelum menghela nafas tak berdaya. Dia perlahan melangkah maju dan berhenti di samping Han Sue. Dia menatap matanya yang indah dan membakar sebelum tanpa sadar mengungkapkan senyum pahit ketika dia bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" "Itu benar-benar kamu." Mata cantik Han Sue tidak berkedip saat mereka menatap Xiao Yan. Sesaat kemudian, kelicikan tiba-tiba muncul di wajahnya yang cantik saat dia mengucapkan setiap kata dengan lembut dengan jeda di antara mereka. Naluri seorang wanita benar-benar menakutkan. Xiao Yan menjawab tanpa daya. Mampu kembali hidup-hidup dan menendang dalam beberapa hari setelah menderita cedera serius bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Han Sue tertawa pelan. "Xiao, kakak Xiao, kamu adalah orang kuat yang misterius itu." Han Chong di sampingnya perlahan melebarkan matanya saat mendengar percakapan antara Xiao Yan dan Han Sue. Akhirnya, dia bertanya dengan gagap. Dia tidak pernah menyangka bahwa ahli misterius, yang sering mereka bicarakan selama beberapa hari ini, sebenarnya ada di sisi mereka. Xiao Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya saat dia melihat keterkejutan di mata semua orang. Dia segera melambaikan tangannya dan berkata, "Kita akan membicarakannya setelah menyelesaikan masalah di sini." Semua orang mengangguk ketika mereka mendengar kata-katanya. Setelah itu, tatapan mereka beralih ke kelompok Hong Lei. Namun, pada saat ini, tidak ada lagi jenis ekspresi sebelumnya yang tidak takut mati. Sebaliknya, mereka secara bertahap memiliki sedikit keberanian. Setelah Xiao Yan melakukan intervensi terakhir kali, mereka sudah memiliki pemahaman kasar tentang kekuatan Xiao Yan. "Kamu siapa? Anda tampaknya cukup asing."
Saya pikir ini adalah pertama kalinya Anda tiba di kota Tianbei, kan? Hong Mu menghentikan Hong Lai, yang wajahnya sudah tertutup aura ganas. Matanya terfokus pada Xiao Yan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Bawa anak buahmu pergi. Saya sementara akan melindungi orang-orang di sini. Tatapan Xiao Yan menyapu Hong Mu. Suaranya masih tenang dan tanpa riak. Apakah kamu benar-benar ingin menyinggung klan Hongku? Wajah Hong Mu sedikit berkedut setelah mendengar ini. Suaranya memiliki utas dingin tambahan untuk itu. Paling tidak, kalian berdua tidak memiliki kualifikasi untuk menangkap seseorang di depanku. Xiao Yan tersenyum saat dia menjawab. Nada suaranya memiliki kebanggaan yang sulit dipadamkan. Kebanggaan ini datang dari kepercayaan yang dia miliki pada kekuatannya. Sungguh bocah yang sombong. Jika Anda tidak memiliki keuntungan dari serangan diam-diam, bagaimana Anda bisa memaksa kembali saya yang lama? Selain itu, ada dua dari kita di sini. Sikap Xiao Yan menyebabkan kemarahan di hati Hong Lai segera bangkit. Dia akhirnya tertawa dalam kemarahannya yang ekstrim. Tinggalkan denganku. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia mengabaikan dua orang yang berisik ini, menoleh, dan dengan lembut berkata kepada Han Sui. Han Sui terkejut ketika dia mendengar ini. Sementara dia masih terkejut, Xiao Yan di depannya telah melangkah maju, berjalan perlahan menjauh. Han Sui tiba-tiba merasakan keberanian yang tidak diketahui dan perasaan aman muncul dari hatinya saat dia menatap punggung kurus orang yang mengenakan pakaian linen biasa. Dia segera mengatupkan gigi peraknya, melambaikan tangannya, dan dengan lembut menangis, ikuti. Konvoi perlahan bergerak. Setelah itu, ia terus mengikuti di belakang Xiao Yan di bawah semacam suasana yang aneh. Orang-orang di sekitar konvoi dan Han Sui merasakan sedikit keringat muncul di telapak tangan mereka. Saat ini, satu-satunya yang bisa diandalkan adalah punggung kurus di depan mereka. Wajah Hong Mu muram saat dia melihat Xiao Yan dan konvoi di belakangnya perlahan berjalan mendekat. Hatinya memiliki niat membunuh samar yang berputar di dalamnya. Dia mengalami beberapa kesulitan dengan jelas melihat kekuatan pasti Xiao Yan. Namun, dari cara dia memaksa kembali Hong Lai sebelumnya, kemungkinan dia adalah seorang ahli Do Huang. Terlebih lagi, level orang ini tidak lebih lemah dari level mereka. Dibandingkan dengan Hong Mu yang muram, Hong Lai yang agak pemarah memiliki ekspresi yang sangat jelek. Tindakan Xiao Yan pada dasarnya benar-benar memandang rendah mereka. Ini benar-benar pertama kalinya mereka bertemu dengan orang muda yang sombong selama bertahun-tahun. Tinju Hong Lai perlahan diperketat. Suara berderit berulang kali dipancarkan darinya. Sesaat kemudian, keganasan akhirnya melintas di matanya saat dia berteriak, bunuh. Setelah mendengar teriakan dari Hong Lai, banyak sosok hitam dari belakang berteriak dengan marah. Mereka mengencangkan cengkeraman mereka pada senjata mereka saat mereka membawa aura pembunuhan yang padat yang tidak bisa dibubarkan. Mereka menyerbu ke arah konvoi. Ekspresi kelompok Han Chong sedikit berubah saat melihat lawan melancarkan serangan. Mereka mengencangkan cengkeraman mereka pada senjata mereka. Ketika mereka siap untuk maju dan bertemu pihak lain, Xiao Yan di depan menghentikan langkahnya. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengepalkannya. Riak tak terlihat dengan cepat menyebar saat dia mengepalkan tangannya. Segera, banyak sosok hitam, yang menyerbu dengan niat membunuh di sekujur tubuh mereka, tiba-tiba berhenti. Tubuh mereka berubah menjadi merah menyala hampir seketika. Sesaat kemudian, mereka meludahkan seteguk darah segar dan anehnya jatuh seperti gandum yang sedang dipotong. Darah segar yang mereka keluarkan mengeluarkan suara, cici, saat mendarat di tanah. Mereka dengan cepat berubah menjadi uap hijau yang benar-benar tersebar. Sok samar-samar terungkap di mata kelompok Han Chong ketika mereka melihat adegan ini. Mereka mengingat ular berbisa yang tak terhitung jumlahnya yang tiba-tiba berubah menjadi abu di ngarai saat itu. Dari kelihatannya, Xiao Yan menahan diri. Jika tidak, kemungkinan besar orang-orang ini akan mengalami nasib yang sama dengan ular berbisa itu. Serang. Mata Hong Mu juga menyusut. Dia ingat instruksi dari kepala klan untuk menangkap Han Sui hidup-hidup dengan cara apapun. Dia segera menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba menjerit keras. Tangisan baru saja keluar dari mulutnya ketika Hong Mu bergerak bersama dengannya. Mereka berubah menjadi dua sosok merah. Douqi yang kuat melonjak dari tubuh mereka tanpa menahan diri. Kemanapun mereka lewat, Douqi yang liar dan ganas akan meninggalkan dua selokan yang dalam di tanah. Aura dua Do Huang datang menekan seperti badai,
menyebabkan Han Sue dan yang lainnya merasakan ilusi bahwa napas mereka telah berhenti. Namun, langkah kaki pemuda berpakaian linen itu tidak berhenti di depan mereka. Gerakan api misterius. Aura kayu naik. Dua tangisan meletus dari mulut Hong Lai dan Hong Mu. Segera, cahaya merah panas menyapu seperti nyala api. Di belakangnya ada douki berwarna hijau, yang dengan cepat mengejarnya dan bergabung menjadi api. Segera, momentum douki merah menyala melonjak. Suhu yang panas menyebabkan daun-daun kuning yang layu di pinggir jalan mengeluarkan suara, "Ci," seperti tersulut dengan sendirinya. Bukan penggabungan douki yang buruk. Namun, api tidak berguna untukku. Langkah Xiaoyan akhirnya berhenti saat dia melihat naga yang marah seperti api panas yang datang ke arahnya. Dia mengulurkan tangannya dan nyala api hijau giok tiba-tiba menyembur seperti ular piton. Ci, kedua serangan itu bertabrakan dengan bang. Namun, nyala api yang sangat besar itu sepertinya telah bertemu dengan badai petir. Kecepatannya menjadi lamban sementara nyala api hijau giok, yang bahkan tidak setebal lengan, benar-benar menelannya dalam satu tegukan setelah melilit beberapa kali. Xiaoyan melambaikan lengan bajunya setelah menelan serangan gabungan dari Hong Mu dan Hong Lai dengan cara yang sangat santai. Api hijau giok itu berubah menjadi kilat yang melesat keluar. Segera, ekor api diayunkan, membentuk banyak bayangan saat menghantam dada keduanya, yang tidak bisa mengelak tepat waktu. Bang! Bang! Suara rendah dan dalam dipancarkan saat kedua sosok itu terbang mundur. Kelompok Hong Chong mengeluarkan seruan saat mereka melihat Hong Lai dan Hong Mu yang dengan cepat bergerak mundur dengan kaki mereka bergesekan dengan tanah. Warna yang tidak biasa juga melintas di mata indah Han Sue. Di klan Han, bakatnya hanya sedikit lebih lemah dari kakak perempuannya. Namun, jika dia dibandingkan dengan Xiao Yan di depannya, ada jarak yang terlalu besar. Usianya tampaknya mirip dengannya tetapi bahkan Hong Lai dan Hong Mu, dua tetua dari klan Hong yang memiliki reputasi yang cukup kuat di kota Tianbei sebenarnya dikalahkan dengan sangat menyedihkan, bakat dan prestasi seperti itu kemungkinan tidak akan kalah bahkan Hong Chen dari klan Hong. Orang ini terlalu kuat, mundur. Hong Lai dan Hong Mu, yang kakinya mengakar kuat di tanah, berhasil menstabilkan tubuh mereka dengan susah payah. Kepucatan muncul di wajah mereka. Pria muda di depan mereka tampak cukup muda, tetapi kekuatannya jauh melebihi mereka. Sama sekali tidak ada gunanya terus tinggal di tempat ini. Pada saat itu, Hong Mu dengan tegas berteriak pelan. Keengganan melintas di wajah Hong Lai ketika dia mendengar tangisan Hong Mu. Yang bisa dia lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya. Sayap douki muncul di punggung mereka dan mereka segera berubah menjadi dua sosok samar yang terbang menjauh dalam upaya melarikan diri untuk hidup mereka. Karena kamu sudah menyerang, wajar saja kalau kamu tidak bisa dibiarkan pergi begitu saja. Xiaoyan menggelengkan kepalanya saat dia melihat kedua orang itu dengan cepat mundur. Sekelompok api tak terlihat tiba-tiba muncul di depannya, dan riak menyebar dengan cepat. Guru, riak tak terlihat menangkap dua orang yang melarikan diri dengan cara seperti kilat. Segera, tubuh keduanya tiba-tiba berhenti. Seteguk darah segar panas dimuntahkan dari masing-masing dari mereka. Sebelum mereka punya waktu untuk melarikan diri, sesosok muncul di belakang mereka dengan cara seperti hantu. Dengan jentikan jari sosok itu, angin bertiup dan pemandangan keduanya tiba-tiba menjadi hitam. Perubahan ini terjadi dalam sepersekian detik. Han Sue dan yang lainnya hanya merasakan bahwa pemandangan di depan mata mereka kabur. Pada saat mereka pulih sesaat kemudian, dua sosok dilempar ke bawah. Mereka mendarat di bawah kaki mereka seperti mayat. Sebuah suara samar segera terdengar. Aku akan membiarkanmu berurusan dengan mereka. Han Sue menundukkan kepalanya dan melihat wajah pucat Hong Mu dan Hong Lai. Dia tidak tahu apakah mereka hidup atau mati. Saat dia melihat, dia tanpa sadar menghirup udara dalam-dalam meskipun karakternya dingin dan acuh tak acuh. Langsung menangkap dua bintang 4. Do Huang dalam waktu kurang dari 10 pertukaran singkat. Bahkan di klan Han-nya, akan sulit untuk menemukan banyak orang dengan kekuatan seperti itu. Bab 954, Kota Tianbei. Aroma yang tenang masih tertinggal di dalam kereta. Beberapa dekorasi pilihan menghiasinya, memberikan sentuhan wanita pada kereta ini. Sulit untuk membayangkan bahwa Han Sue, yang tampak dingin dan acuh tak acuh di luar, akan benar-benar memiliki mentalitas seorang wanita kecil di dalam hatinya. Xiao Yan sedikit gelisah saat dia duduk di kursi di kereta. Di sisi yang berlawanan adalah Han Sue, yang mengambil cangkir teh dan secara pribadi mengisinya dengan teh.
Setelah itu, dia dengan lembut mendorongnya di depan Xiao Yan dengan cara yang agak tidak mulus. Dari kelihatannya, wanita muda dari klan Han ini jarang melakukan pekerjaan menunggu orang lain. Namun, karena hal inilah Xiao Yan merasa tidak nyaman. Karena sudah terbiasa dengan ketidakpedulian dingin Han Sue, dia tidak bisa benar-benar beradaptasi dengannya yang tiba-tiba menjadi begitu hangat dalam waktu yang singkat. Xiao Yan memegang cangkir teh dan merasakan kehangatan samar dan aroma sisa. Dia mengangkat matanya sedikit dan secara kebetulan bertabrakan dengan matanya yang cantik. Pada saat itu, dia tanpa sadar tertawa pahit dan berkata, "Nona muda Han, tolong katakan apa yang ingin kamu katakan. Panggil aku Han Sue. Saya benar-benar tidak layak untuk wanita muda ini." Han Sue juga perlahan duduk. Dia melirik Xiao Yan dan dengan lembut berkata, "Tidak terduga bahwa orang yang berada di ambang kematian, yang kami ambil secara acak di padang pasir, sebenarnya adalah seorang ahli yang bersembunyi dengan sangat baik. Terlepas dari kasusnya, Han Yue akan berterima kasih di sini karena telah menyelamatkan kami 2 kali dalam perjalanan ini. Bukan apa-apa, jika bukan karena bantuanmu, sepertinya aku telah menjadi makanan bagi serigala. Meminjamkan tangan dan menyelamatkan kalian semua adalah sesuatu yang harus saya lakukan. Mudahlah, tidak perlu khawatir tentang hal ini. Aku tidak menginginkan imbalan darimu." Xiao Yan melambaikan tangannya dan tertawa. Han Sue melengkungkan mulutnya menjadi senyuman. Wajah dinginnya yang biasa juga berkembang menjadi senyuman hangat yang mengharukan. Setelah ragu-ragu, dia perlahan bertanya, "Apakah kamu akan pergi begitu kita tiba di kota Tianbei?" Itu seharusnya terjadi jika tidak ada kecelakaan yang terjadi. Xiao Yan berhenti sejenak sebelum mengangguk dan menjawab. Kekecewaan melintas di mata cantik Han Sue ketika dia mendengar ini. Tangannya menyentuh teko. Sesaat kemudian, dia mengumpulkan keberaniannya dan berkata, "Tuan Xiao Yan, bisakah saya meminta Anda untuk membantu saya dengan sesuatu? Masalah antara klan Han dan klan Hong." Xiao Yan meletakkan cangkir teh di tangannya dan bertanya dengan suara tenang. Han Sue menggigit bibir merah bawahnya dengan bagian belakang giginya dan mengangguk dengan lembut. "Kau benar-benar melebih-lebihkanku. Untuk klan Hong untuk dapat mendominasi kota Tianbei selama bertahun-tahun, kekuatannya jelas tidak lemah. Bantuan apa yang bisa saya berikan dengan kekuatan saya sendiri?" Xiao Yan perlahan berkata. Baru saja tiba di dataran tengah, dia benar-benar tidak ingin menyinggung seseorang saat dia menginjakkan kakinya di tempat ini. Ini terutama terjadi ketika klan Hong ini memiliki hubungan dengan paviliun petir angin apapun. Xiao Yan tahu bahwa faksi yang secara khusus diperkenalkan oleh Xin Lan ini kemungkinan besar sangat kuat. Dengan kekuatannya saat ini, sepertinya sulit baginya untuk bersaing dengan mereka. Tuan Xiao Yan juga harus menjadi seorang alkemis, kan? Han Sue berbicara dengan agak cemas. Selain itu, tingkatmu kemungkinan akan cukup tinggi. Bahkan klan Hong kemungkinan tidak akan dengan mudah menyinggung alkemis tingkat tinggi. Oleh karena itu, jika Anda bersedia membantu, klan Han pasti akan jauh lebih santai. Xiao Yan mengangkat matanya sedikit. Dia melihat ekspresi memohon dan kecemasan di wajah Han Sue dan tanpa sadar tertawa pahit. Masalah ini benar-benar membuatnya sakit kepala. "Tuan Xiao Yan, selama Anda bersedia membantu klan Han melewati kesulitan ini, klan Han pasti akan memberi Anda hadiah yang memuaskan. Jika Anda benar-benar berpikir itu tidak akan berhasil, saya bersedia menjadi selir Anda. Tolong bantu." Kemerahan cerah tiba-tiba muncul di wajah cantik Han Sue saat dia mengatupkan gigi peraknya dan berbicara. Asteris batuk asteris. Kata-katanya ini hampir menyebabkan Xiao Yan memuntahkan teh di mulutnya. Dia buru-buru berdiri, melambaikan tangannya, dan berkata, "Jangan. Saya terbiasa sendirian dan tidak akan terbiasa jika ada yang mengikuti di samping saya. Saya akan memikirkan masalah ini. Mari kita biarkan apa adanya untuk saat ini. Selamat tinggal." Xiao Yan buru-buru berbalik, membuka pintu kereta, dan melarikan diri setelah mengucapkan kata-kata ini. Dia tidak menyangka bahwa Han Sue yang sedingin es ini benar-benar akan begitu berani dalam hal-hal seperti itu. Dia bahkan berani ke titik di mana dia tidak dapat bertahan. Han Sue terkejut saat dia melihat Xiao Yan melarikan diri dari kereta dengan cara yang menyedihkan. Sesaat kemudian, dia tersenyum. Sejak dia bertemu dengannya, dia belum pernah melihat pria muda yang sangat tua dan tak terduga ini bertindak seperti ini. Tidak disangka bahwa dia benar-benar memiliki reaksi seperti itu karena kata-katanya. Itu benar-benar sangat menarik.
Orang ini tidak buruk, tapi aku tahu kalau dia adalah tipe orang yang tidak suka masalah. Apalagi, kekuatan klan Hong sangat besar. Menariknya masuk mungkin akan menjadi masalah baginya, aku sedikit gegabah. Han Xie tertawa pelan sebelum perlahan-lahan menjadi tenang. Dia menghela nafas dan berbicara dengan suara yang jauh. Setelah Xiao Yan menunjukkan kekuatannya, orang-orang dalam konvoi memberinya rasa hormat tambahan seperti yang dia harapkan. Sesuatu seperti lelucon tak terkendali dari beberapa hari sebelumnya tidak lagi terjadi. Meskipun Xiao Yan sudah lama mengharapkan ini, dia masih tanpa sadar tertawa di dalam hatinya. Kekuatannya benar-benar begitu besar sehingga tidak terjangkau di mata orang-orang ini. Perubahan semacam ini menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit tidak nyaman. Namun, untungnya hanya ada perjalanan singkat yang tersisa. Garis besar sebuah kota besar samar-samar muncul di depan mata mereka ketika malam menjelang. Han Chong juga menghela nafas lega ketika dia melihat kota itu, tampaknya telah melepaskan beban yang berat. Melihat reaksi mereka, Xiao Yan juga mengerti bahwa inilah yang disebut kota Tianbei. Tatapan Xiao Yan menyapu secara acak sebelum mundur 2 langkah. Secara kebetulan dia berhenti di samping Han Chong, yang buru-buru menangkupkan kedua tangannya ketika dia melihat Xiao Yan mendekat hanya untuk merasakan kekuatan lembut menghalanginya. Suara tak berdaya segera ditransmisikan ke telinganya, "Kakak Han, tidak perlu terlalu sopan. Hidupku diselamatkan olehmu. Jangan panggil aku apapun Tuan. Panggil saja aku seperti yang kamu lakukan di masa lalu." Petik 2. Tuan, saudara Xiao Yan, Anda terlalu sopan. Dengan kekuatan Anda saat ini, kemungkinan Anda akan baik-baik saja bahkan tanpa penyelamatan kami. Han Chong ragu-ragu sedikit sebelum dia berbicara sambil tersenyum. Namun, suaranya masih mengandung kekaguman yang sulit disembunyikan. Xiao Yan merasa tidak berdaya. Dia menjentikkan jarinya dan pil obat mendarat di tangan Han Chong tanpa meninggalkan jejak. Dia dengan lembut berkata dengan suara acak, "Simpan pil obat dengan benar. Ini dapat membantu Anda dalam meningkatkan peluang Anda untuk berhasil menembus kelas Douwang." Petik 2. Tubuh Han Chong tiba-tiba bergetar setelah mendengar ini. Kegembiraan muncul di matanya. Dia tetap berada di puncak kelas Douling selama bertahun-tahun, tetapi belum menunjukkan tanda-tanda menerobos. Dia tahu bahwa beberapa pil obat tingkat tinggi memiliki sifat unik untuk membantu seseorang dalam menerobos. Namun, harga pil obat semacam itu sangat tinggi. Bagaimana dia bisa membelinya dengan kekayaannya? Saudaraku, saudara Xiao Yan, hadiah ini terlalu berharga. Han Chong berbicara dengan suara gemetar. Matanya menjadi agak merah karena kegembiraannya. Apakah itu lebih berharga daripada hidupku? Xiao Yan tersenyum dan menggoda. Kakak Xiao Yan, apakah kamu berencana untuk pergi? Han Chong dengan hati-hati menyimpan pil obat sebelum tiba-tiba bertanya. Xiao Yan terdiam sejenak, merasa agak tidak yakin bagaimana dia harus menjawab. Saudara Xiao Yan. Tidak ada yang sulit untuk dikatakan. Anda tidak memiliki banyak hubungan dengan klan Han. Namun, Anda telah menyelamatkan kami 2 kali sepanjang perjalanan ini. Bahkan jika Anda ingin membalas budi, Anda telah melakukan lebih dari cukup. Klan Hong sangat kuat. Tidak akan baik jika Anda diseret masuk. Han Chong tersenyum dan berbicara setelah melihat reaksinya. Xiao Yan terdiam. Dan, suara kuku kuda ditransmisikan dari gerbang kota di kejauhan saat Xiao Yan sedang mengobrol dengan Han Chong. Itu segera berlari ke arah mereka. Kelompok Han Chong, yang sudah ketakutan sebelumnya, buru-buru mengencangkan cengkeraman senjata di tangan mereka setelah melihat aktivitas ini. Namun, sesaat kemudian, orang bermata tajam dengan gembira berkata, "Ini orang-orang kami." Suara tapak kuda dengan sigap berhenti di depan konvoi. Segera, sesosok melompat turun dari kuda. Orang ini tampak berusia sekitar 23 hingga 24 tahun. Dia mengenakan beberapa pakaian yang brilian dan terlihat sangat energik. Wajahnya juga sedikit tampan. Tubuhnya yang tinggi memberinya penampilan yang mengesankan. Namun, kelompok Han Chong menyatukan alis mereka sedikit ketika mereka melihatnya. Han Sui juga berjalan keluar dari keretanya ketika suara kuku kuda muncul. Matanya yang cantik berhenti pada Xiao Yan terlebih dahulu, tetapi dia tampaknya tidak merasakannya. Dia hanya repot-repot mengobrol dengan Han Chong. Melihat ini, dia hanya bisa dengan enggan mengatupkan giginya, menoleh, dan melihat pria itu, yang turun dari kuda. Alisnya sedikit menyatu. "Sue Mei, apakah kamu baik-baik saja?"
Kegembiraan melonjak ke mata pria itu ketika dia melihat Han Sue. Dia dengan cepat berjalan ke depan dan bertanya dengan penuh perhatian. SL, Mei, kakak, bisa menggunakan cara intim untuk memanggil saudara perempuan yang lebih muda. Saya baik-baik saja. Sue Mei menjawab secara acak. Sudut matanya tiba-tiba melirik Xiao Yan yang perlahan melangkah mundur. Dia dengan cepat berbalik dan berteriak keras, berdiri di mana kamu berada. Xiao Yan hanya bisa menghentikan tubuhnya ketika dia melihat Han Sue melihat ke atas dan tanpa daya merentangkan tangannya ke Han Chong. Mata cantik Han Sue menatap Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia tampak memikirkan sesuatu. Matanya redup dan dia dengan lembut berkata, aku telah bertindak dengan sengaja. Jika Tuan Xiao Yan benar-benar ingin pergi, silakan. Terima kasih atas perhatian Anda selama perjalanan ini. Semoga kita akan memiliki afinitas untuk bertemu lagi di masa depan. Petik 2. Xiao Yan tertawa getir setelah dia mengucapkan kata-kata seperti itu. Jika dia berbalik dan pergi setelah dia mengucapkan kata-kata itu, kemungkinan orang lain akan memandangnya dengan jijik. Aku akan tinggal di belakang dan melihat, tapi kamu tidak boleh terlalu berharap padaku. Xiao Yan menghela nafas saat dia menjawab. Betulkah? Kata Han Sue. Matanya yang redup yang membuat seseorang merasa hatinya hancur seketika memancarkan ekspresi bergerak setelah mendengar ini. Xiao Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya saat melihat wajah cantik ini yang tampak mempesona karena kebahagiaannya. Hatinya sekali lagi tertawa pahit. Sesuatu seperti bantuan, benar-benar seberat gunung. Sue Mei, siapa ini? Sepertinya dia sangat asing. Apakah dia juga penjaga klan Han kita? Pria tampan di sampingnya secara alami merasakan gelombang kecemburuan dari hatinya ketika dia melihat Han Sue yang biasanya dingin dan acuh tak acuh mengungkapkan tingkah laku anggun seperti itu di depan pria muda biasa ini. Segera, dia secara acak tersenyum dan bertanya. Nada suaranya mengandung penghinaan yang luar biasa terhadap para penjaga, yang memiliki status seperti pelayan. Han Lin, kamu sebaiknya lebih sopan kepada tamuku. Dia bukan penjaga, tapi tamu kehormatan yang saya undang atas nama klan Han. Jika Anda terus mengatakan omong kosong secara acak, jangan salahkan saya karena berbalik melawan Anda. Han Sue tiba-tiba membalikkan tubuhnya. Wajahnya yang cantik tampaknya telah benar-benar berubah menjadi wajah yang dingin saat dia dengan dingin mencaci. Wajah Han Lin berganti-ganti antara hijau dan putih setelah ditegur oleh Han Sue sedemikian rupa. Dia segera tidak dapat mengendalikan dirinya saat dia dengan dingin tertawa. Tamu kehormatan. Sue Mei, saya pikir Anda salah, bukan? Menurut aturan klan kami, aturan pertama tamu kehormatan adalah dia harus memiliki kekuatan Do Huang. Meskipun kamu adalah putri dari kepala klan, kamu tidak bisa begitu saja mengabaikan aturan klan, bukan? Petik 2. Senyum mengharukan tiba-tiba terungkap di wajah Han Sue yang awalnya dingin dan acuh tak acuh ketika dia mendengar ini. Dia melambaikan tangannya dan beberapa penjaga mengawal dua orang dari kereta sebelum melemparkan mereka ke depan Han Lin. Dia mampu menangkap Hong Mu dan Hong Lai, kedua tetua klan Hong ini hidup-hidup. Mengapa Anda tidak memberitahu saya apakah dia memenuhi syarat? Petik 2. Bab 955, Kenalan. Han Lin tercengang ketika dia melihat dua lelaki tua berwajah pucat ini tergeletak di tanah tanpa menunjukkan tanda-tanda mati atau hidup. Sok melintas di wajahnya ketika dia mengenali mereka berdua. Dia tanpa sadar berteriak, Hong Lai, Hong Mu, mengapa mereka berakhir di tanganmu? Mereka datang untuk menghentikan kita dan menangkapku. Han Sue dengan acuh tak acuh menjawab. Ini dilakukan olehnya. Wajah Han Lin bergetar sedikit saat dia menatap Xiao Yan dengan tidak percaya dan bertanya dengan suara yang sangat ragu. Menjadi anggota klan Han, dia secara alami sangat akrab dengan Hong Lai dan Hong Mu. Oleh karena itu, dia juga tahu bahwa kedua orang ini adalah ahli sejati Do Huang. Dengan kekuatan gabungan mereka, keduanya bisa bertarung melawan bintang 6 Do Huang. Apakah kedua orang ini benar-benar dikalahkan oleh tangan pemuda yang tampak lebih muda darinya? Kalau begitu, menurutmu ada orang lain di kelompok kita yang bisa melakukan ini? Han Sue tampaknya sedikit tidak menyukai Han Lin. Oleh karena itu, nada suaranya tidak sedikit pun sopan. Setelah tersedak oleh kata-kata Han Sue, ekspresi Han Lin berganti-ganti antara hijau dan putih sejenak sebelum dengan paksa menekan kecemburuan di hatinya. Jika para tetua di klan tahu bahwa dia memperlakukan tamu kehormatan klan sedemikian rupa, dia pasti akan dihukum. Aku ceroboh sebelumnya.
Han Lin tersenyum agak tidak wajar ke arah Xiao Yan. Setelah itu, dia dengan cepat mengalihkan pandangannya ke Han Sue dan berkata, Sue Mei, ayo pergi. Kita harus kembali ke klan dulu. Kepala klan dan yang lainnya sangat khawatir. Petik 2. Han Sue mengangguk sedikit. Dia menginstruksikan beberapa orang untuk melemparkan Hong Mu dan Hong Lai yang tidak sadar kembali ke kereta. Setelah itu, dia dengan cepat menoleh ke Xiao Yan dan dengan lembut berkata, Tuan Xiao Yan, ayo pergi. Biarkan saya memperkenalkan anggota klan kepada Anda. Petik 2. Xiao Yan sedikit mengernyit saat mendengar ini. Dia benar-benar tidak ingin terlalu terlibat dengan masalah dalam klan Han. Namun, ketika dia melihat tatapan memohon di mata Han Sue, dia hanya bisa menghela nafas, melambaikan tangannya, dan berkata, pimpin jalan. Senyum hangat sekali lagi muncul di wajah Han Sue ketika dia melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Sikap dinginnya tampaknya telah benar-benar menghilang di hadapannya. Ini menyebabkan Han Lin di sampingnya terbakar dengan nyala api di dalam hatinya. Dia belum pernah melihat saudara sepupunya yang biasanya dingin dan acuh tak acuh memperlakukan seorang pria dengan cara ini setelah bertahun-tahun. Terlebih lagi, hal yang membuatnya berhati-hati adalah bahwa usia pria ini sepertinya mirip dengannya. Namun, dia tidak berani mengungkapkan emosi ini di wajahnya setelah menyadari kekuatan Xiao Yan. Oleh karena itu, dia hanya bisa memasang senyum paksa, berbalik, dan memimpin di depan dengan perut penuh amarah. Klan Han memang memiliki kekuatan dan reputasi yang cukup besar di dalam kota Tianbei. Ini bisa dilihat dari bagaimana mereka dihilangkan dari pemeriksaan ketika mereka memasuki kota. Konvoi perlahan memasuki kota. Suara yang hidup dan bising menerkam mereka, menyebabkan Xiao Yan, yang telah tinggal di gurun selama beberapa hari, merasa sulit untuk menyesuaikan diri dalam waktu singkat. Ukuran kota Tianbei tidak lebih kecil dari kota manapun yang pernah dilihat Xiao Yan di masa lalu. Mungkin karena perencanaan yang baik, tetapi seluruh kota memiliki semacam suasana yang megah. Jalan-jalan yang luas memiliki arus orang yang tak henti-hentinya, mengungkapkan sejumlah besar orang di kota. Klan Han terletak di bagian selatan kota Tianbei. Di seberangnya adalah klan Hong, yang menduduki bagian utara. Kedua klan ini seperti dua penguasa kota ini, kedua belah pihak telah membagi kota secara merata menjadi dua bagian yang berbeda. Tentu saja, kota ini juga memiliki beberapa faksi kecil lainnya. Namun, mereka agak tidak signifikan dibandingkan dengan klan Han dan Hong. Mereka hanya bisa bertahan di dalam celah-celah. Mereka tampak melayang-layang sambil menatap dua makhluk besar di kota. Kelompok Xiao Yan melewati banyak jalan dan jalan di kota selama hampir setengah jam sebelum mereka perlahan berhenti di depan halaman yang menempati sebidang tanah yang sangat luas. Ketika konvoi mencapai pintu masuk halaman, mereka secara kebetulan melihat cukup banyak gerbong berhenti di tempat ini. Kereta ini memiliki lencana berwarna merah yang serupa. Ekspresi Han Sue dan Han Lin sedikit berubah setelah melihat adegan ini. Ekspresi yang terakhir suram saat dia berkata, orang-orang dari klan Hong. Mereka benar-benar berani datang ke klan Han kami dan berperilaku kejam. Petik 2. Memasuki. Wajah cantik Han Sue juga telah pulih. Dia menginstruksikan kelompok Han Chong untuk menurunkan barang-barang di konvoi sebelum melompat turun dari kudanya. Dia kemudian dengan cepat berjalan ke Manor. Di belakangnya, Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum mengikuti. Xiao Yan mengikuti Han Sue ke Manor. Sepanjang jalan, dia bertemu dengan beberapa pelayan wanita dan menyadari apa yang terjadi setelah beberapa penyelidikan. Tampaknya tidak lama setelah Han Lin pergi, klan Hong telah memimpin beberapa orang untuk menerobos masuk ke klan Han. Saat ini, kedua belah pihak terjerat satu sama lain di ruang rapat. Han Sue meningkatkan kecepatan langkahnya ketika dia menyadari lokasinya. Dia memimpin Xiao Yan dan Han Lin melalui berbagai jalan kecil sebelum aula yang tampak sangat megah muncul di depan mata Xiao Yan. Meski berada cukup jauh, Xiao Yan samar-samar bisa melihat banyak sosok yang berkumpul di dalam ruang pertemuan. Han Sue dengan lembut melambaikan tangannya saat mereka mendekat. Dia membawa Xiao Yan ke sudut di mana mereka secara kebetulan dapat melihat bagian dalam ruang rapat. Matanya yang cantik terfokus pada interior aula. Tatapan Xiao Yan juga mengikuti miliknya dan menoleh. Itu menyapu sekali di sekitar aula sebelum tiba-tiba berhenti pada sosok cerah berwarna perak. Wajahnya langsung tercengang. Han Yue. Mengapa dia menjadi dia? Dia anggota klan Han. Tidak heran saya pikir Han Sue sedikit akrab ketika saya melihatnya. Mereka sebenarnya bersaudara.
Xiao Yan mendapatkan kesan mendalam tentang senior ini di akademi dalam saat itu. Pada saat itu, dia diam-diam mengambil core quenching body milk, yang dia coba dapatkan dengan susah payah. Dia telah merasa agak menyesal atas hal itu. Namun, pada saat dia keluar dari menara pemurnian Ki Langit berkobar 2 tahun kemudian, Han Yue sudah lulus dan pergi. Dengan demikian, ini telah menjadi penyesalan di hatinya. Tanpa diduga, faksi pertama yang dia hubungi saat tiba di dataran tengah adalah klannya. Kata, afinitas benar-benar sesuatu yang sulit untuk dipahami. Suasana di dalam ruang rapat cukup tegang. Banyak ahli dari klan Hong telah menyilangkan tangan di depan dada mereka saat mereka melihat anggota klan Han dengan senyum dingin. Duduk di tempat pemimpin mereka adalah seorang pria berpakaian hijau. Pria itu berusia sekitar 26 hingga 27. Wajahnya tidak bisa dianggap tampan, tetapi juga memiliki daya pikat. Di antara alisnya ada aura sombong yang sulit disembunyikan. Namun, dia memang memiliki modal untuk bertindak dengan cara yang mendominasi ini. Hong Chen, tidakkah kamu sedikit berlebihan dengan membawa orang untuk menerobos masuk ke dalam klan Hanku hari ini? Jangan berpikir bahwa Anda dapat bertindak tanpa rasa takut hanya karena Anda adalah murid dari Paviliun Petir Angin. Alasan klan Han kami berdiri di kota Tianbei ini selama bertahun-tahun bukan karena kami diinjak-injak oleh orang lain. Seorang pria parubaya dengan pakaian cemerlang perlahan berkata di aula besar. Suaranya tidak terlalu keras, tetapi memiliki otoritas bahkan tanpa kemarahan. Paman Han tidak perlu mengancam keponakan ini. Alasan saya di sini hari ini adalah untuk menanyakan apakah ada jawaban atas kondisi yang disebutkan oleh klan Hong saya beberapa hari yang lalu. Pria berpakaian hijau itu, yang dipanggil Hong Chen, tersenyum tanpa gangguan. Tatapannya segera beralih ke wanita berambut perak di samping yang wajahnya tidak menunjukkan riak sedikit pun sebelum membuka mulutnya dan tertawa. SL, keponakan tidak ada hubungan darah dalam kasus ini. Itu hanya istilah untuk menyebut seseorang dari generasi muda dalam keluarga kenalan. Klan Han kami tidak memiliki kebiasaan memiliki 2 anak perempuan yang menunggu satu suami. Selain itu, saya juga tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Klan Han saya pasti tidak akan menyetujui permintaan klan Hong Anda. Pria parubaya itu berbicara dengan tegas. Hihi, kalau begitu, jangan salahkan klan Hong kita karena tidak memperhitungkan hubungan kita. Mendengar ini, wajah Hong Chen juga tampak muram saat dia menjawab dengan senyum dingin. Bahkan jika klan Han saya tidak dapat dibandingkan dengan klan Hong Anda, saya berani mengatakan bahwa jika klan Hong Anda ingin menelan klan Han saya, Anda pasti akan menderita kerugian serius. Pria parubaya itu menatap Hong Chen dengan penuh perhatian saat dia perlahan berbicara. Hong Chen sekali lagi dengan dingin tertawa. Dia berdiri dan, secara acak berkata, mungkin Paman Han tidak menyadari bahwa keponakan ini baru-baru ini secara resmi menjadi murid aula dalam dari Paviliun Petir Angin. Kata-kata Hong Chen muncul seperti bom berat, yang telah dilemparkan ke aula. Tidak hanya ekspresi semua orang yang sangat berubah, tetapi bahkan Han Yue yang biasanya tanpa ekspresi juga menggerakkan bulu matanya yang panjang. Mata pria parubaya itu menjadi lebih suram. Di bawah kesuraman ini juga ada kepahitan. Dia tidak menyangka bahwa Hong Chen ini benar-benar dapat menjadi murid aula dalam dari Paviliun Petir Angin. Oleh karena itu, otoritas yang dia miliki untuk berbicara di dalam Wind Lightning Pavilion akan meningkat cukup signifikan, dan pengaruh klan Hong akan sangat berkembang. Karena klan Han pernah memiliki hubungan dengan klan Hong, aku bisa memberikan jalan kepada klan Hanmu. Selama klan Han Anda dapat menemukan seseorang di generasi yang sama, terlepas dari apakah orang tersebut berasal dari klan Han, untuk mengalahkan saya di panggung batu langit di kota 3 hari dari sekarang, klan Hong saya tidak akan menemukan masalah dengan Anda. Klan Han selama 10 tahun. Tentu saja, jika kamu kalah, Han Sue dan Han Yue akan menjadi milikku. Apa yang kamu katakan? Hong Chen tertawa terbahak-bahak dan langsung berbicara saat melihat wajah para anggota klan Han berubah drastis. Pria parubaya dan beberapa tetua klan Han tanpa sadar mengubah ekspresi mereka ketika mendengar ini. Meskipun kata-kata Hong Chen ini sombong, bakat pelatihannya memang luar biasa. Kalau tidak, dia tidak akan dipilih oleh Wind Lightning Pavilion. Kekuatannya saat ini kemungkinan sekitar bintang 7 atau 8 Do Huang. Di antara generasi yang sama, siapa yang cocok untuknya? Kompetisi ini pada dasarnya adalah salah satu yang digunakan untuk menggertak orang lain, namun,
jika mereka tidak menerima pertandingan, kemungkinan klan Hong akan menggunakan metode kekuatan fisik. Jika paviliun petir angin turun tangan pada saat itu, klan Han akan benar-benar mengalami kesulitan untuk melarikan diri dari bencana ini. Keheningan berlanjut untuk waktu yang lama di dalam aula. Akhirnya, itu dipecahkan oleh suara dingin. Baiklah, klan Hanku akan menerima tantangannya. Namun, jika kita kalah, aku akan menikahimu, tetapi saudara perempuanku tidak. Hong Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya memanas saat dia melihat Han Sue yang berambut perak. Sesaat kemudian, dia tertawa terbahak-bahak, baiklah, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Tidak apa-apa jika saya menikahi kakak perempuan terlebih dahulu. Karena ini masalahnya, Hong Chen akan mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang untuk hari ini. Kita akan bertemu di Skystone Stage 3 hari kemudian. Hong Chen melambaikan tangannya setelah kata-katanya terdengar. Setelah itu, dia memimpin kelompok besar dan menyerbu keluar. Akhirnya, mereka dengan cepat menghilang di luar halaman. Suasana di dalam aula masih sepi saat semua orang menyaksikan Hong Chen pergi. Sesaat kemudian, pria parubaya itu akhirnya menghela nafas pelan dan berkata, "Yue, apakah kamu memiliki kepercayaan diri?" Tidak. Han Yue mengencangkan tangannya. Dia menghirup udara dan berkata, "Namun, apakah ada metode lain selain ini?" Di kota Tianbei, hampir tidak ada orang di generasi yang sama yang bisa maju ke kelas Do Huang. Mereka yang bisa bersaing dengan Hong Chen pada dasarnya tidak ada. Mereka mendorong klan Han kita ke jalan kematian. Hanya dengan melakukan ini kita bisa mendapatkan waktu untuk bernafas. Siapa bilang, aku punya pilihan yang lebih baik? Suara Han Yue baru saja terdengar ketika suara memikat yang jelas ditransmisikan dari luar aula. Semua orang mengangkat kepala mereka dan melihat Han Sue berlari masuk. Mereka semua bersuka cita. Gadis, kamu akhirnya kembali, namun, kamu tidak perlu terlibat secara acak dalam masalah ini di sini. Pria parubaya itu memandang Han Sue, memberinya senyum sayang sebelum melambaikan tangannya. Hong Chen secara alami memiliki cukup banyak kepercayaan dirinya untuk mengatakan hal-hal itu. Dia mengalami kesulitan menemukan lawan di antara generasi yang sama di dalam kota Tianbei. Bagaimana akan ada pilihan yang lebih cocok untuk klan Han daripada Han Yue? Han Sue tidak menjelaskan lebih banyak di hadapan kata-kata pria parubaya itu. Dia berbalik, menghadap keluar, dan berkata, "Masuk." Semua orang di aula tanpa sadar mengangkat kepala mereka dengan terkejut ketika mereka melihat tindakannya. Beberapa suara bergumam juga terdengar di dalam hati mereka saat tatapan mereka terlempar keluar dari aula. Apakah gadis ini benar-benar punya pilihan yang lebih baik? Sesaat kemudian, seorang pria muda berpakaian linen memasang ekspresi tak berdaya saat dia perlahan memasuki ruangan di depan mata semua orang. Tatapannya berhenti pada Han Yue, yang tiba-tiba berdiri saat melihatnya. Dia tertawa terbahak-bahak, "Senior Han Yue, sudah beberapa tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Apa kabar?"